Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. Semoga kabar kalian selalu sehat ya. Ketemu lagi dengan Mrs. Nita di video pembelajaran daring. Nah, pada video pembelajaran daring kali ini kita masuk ke tema 6, yaitu tentang sumber energi dan perubahannya. Nah, sekarang Mrs. Nita akan menjelaskan materi subtema 1, yaitu tentang sumber energi. Kita langsung saja ya. Coba kalian lihat dan amati bumi yang kalian tempati. Semua diciptakan Tuhan untuk kelangsungan hidup manusia. Di bumi ada matahari, air, udara, tumbuhan, dan hewan. Semuanya bermanfaat bagi manusia. Benda-benda tersebut menghasilkan energi. Apa itu energi? Energi adalah daya atau kekuatan yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan. Energi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Sedangkan sumber energi adalah suatu benda yang menghasilkan energi. Sumber energi dapat dibedakan menjadi dua kelompok. Yang pertama, ada sumber energi yang dapat diperbaharui dan ada sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Sumber energi yang dapat diperbaharui adalah sumber daya energi yang dapat terus digunakan tanpa batas waktu tertentu dan tidak akan pernah habis. Sedangkan energi yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya energi yang akan habis bila terus digunakan dan tidak dapat dibentuk kembali. Oke, sekarang kita langsung ke contoh sumber energi yang dapat diperbaharui, yaitu yang pertama ada matahari. Matahari merupakan sumber energi terbesar di bumi. Energi matahari disebut energi surya. Matahari mampu menghasilkan energi panas dan cahaya. Kedua energi tersebut sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Manfaat matahari adalah yang pertama, energi matahari membantu proses fotosintesis tumbuhan. Tanpa matahari, tumbuhan tidak dapat melakukan fotosintesis. Dari proses fotosintesis dihasilkan makanan dan oksigen. Makanan dan oksigen sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Manfaat yang kedua adalah energi matahari dapat menyehatkan tulang. Selanjutnya, energi matahari digunakan untuk pembangkit listrik melalui pembangkit listrik tenaga surya atau yang biasa disebut dengan PLTS. Energi cahaya matahari diubah menjadi energi listrik dan salah satu PLTS terbesar di Indonesia itu terdapat di Kabupaten Karangasem, Bali. Oke, manfaat matahari selanjutnya adalah energi matahari mampu mengeringkan benda. Contohnya, apabila kita menjemur baju ya, tadinya basah menjadi kering, atau sepatu dan lain sebagainya. Oke. Contoh sumber energi yang dapat diperbaharui yang kedua itu adalah air. Energi yang bersumber dari tenaga air sudah lama dimanfaatkan oleh manusia karena ramah lingkungan dan juga berlimpah. Dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga air atau yang biasa disebut dengan PLTA. Oke, manfaat air adalah sebagai sumber pengairan pertanian, sebagai kebutuhan rumah tangga, sebagai media kebersihan, dan sebagai sumber tenaga listrik. Cara memanfaatkannya adalah air ditampung pada sebuah bendungan atau waduk. Caranya adalah air di bendungan dialirkan.
Aliran air ini memiliki kekuatan yang disebut energi kinetik. Energi kinetik air menggerakkan kincir atau turbin. Gerakan kincir air akan menggerakkan generator listrik. Generator listrik inilah yang membangkitkan energi listrik. Nah, bendungan atau waduk yang dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik disebut dengan pembangkit listrik tenaga air atau yang biasa disebut dengan PLTA. Nah, di sini adalah beberapa nama PLTA yang ada di Indonesia, yaitu yang pertama ada PLTA Sigura-gura. Lokasinya itu ada di Simorea, Sumatera Utara. Yang kedua ada PLTA Musi, lokasinya di Kapahiang, Bengkulu. Dan ada PLTA Jatiluhur, lokasinya di Purwakarta, Jawa Barat. Dan juga ada PLTA Maninjau, Karangkates, Gajah Mungkur juga ada ya. Oke, kita lanjut ke contoh sumber energi yang dapat diperbaharui yang ketiga, yaitu angin atau udara. Nah, di dalam udara itu terdapat oksigen. Oksigen penting bagi kelangsungan hidup manusia. Manusia bernapas menghirup oksigen. Udara bukan hanya sumber energi bagi tubuh. Udara juga dapat dimanfaatkan sebagai energi listrik. Nah, udara yang bergerak itu disebut bayu atau angin ya. Jadi angin itu disebut juga bayu. Angin atau bayu memiliki energi kinetik. Energi kinetik inilah yang dapat menggerakkan kincir. Nah, pemanfaatan angin sedang dilakukan oleh banyak negara di seluruh dunia karena sumber energi ini tidak terbatas banyaknya. Pemanfaatan energi ini menggunakan kincir angin yang dihubungkan dengan generator atau turbin untuk menghasilkan energi listrik. Nah, pembangkit listrik tenaga bayu ya. Nah, yang biasa disebut dengan PLTB. Dan PLTB terbesar di Indonesia itu terdapat di Sidrap, yaitu Sulawesi Selatan. Oke, contoh sumber energi yang dapat diperbaharui yang keempat adalah makanan. Makanan adalah zat yang dimakan oleh makhluk hidup untuk mendapatkan nutrisi yang kemudian diolah menjadi energi dengan asupan makanan yang baik dan cukup agar dapat melakukan berbagai aktivitas sehari-hari. Nah, zat makanan yang berperan sebagai sumber energi adalah karbohidrat, protein, mineral, vitamin, dan susu. Nah, itu dia contoh sumber energi yang dapat diperbaharui. Nah, sekarang adalah contoh sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Yang pertama itu ada minyak bumi ya. Minyak bumi adalah salah satu sumber daya alam yang paling diperlukan manusia. Hasil olahan minyak bumi bisa digunakan untuk menyalakan tenaga listrik, menggerakkan dan menyalakan kendaraan, menyalakan tenaga mesin pabrik, dan lain sebagainya. Nah, meskipun begitu, minyak bumi ini jumlahnya terbatas atau sedikit ya. Kalau sering digunakan, lama-lama akan habis dan tidak dapat dibentuk kembali. Oke, sumber energi yang tidak dapat diperbaharui yang kedua yaitu ada batu bara. Batu bara adalah salah satu bahan bakar fosil. Pengertian umumnya adalah batuan sedimen yang dapat dibakar berbentuk dari endapan organik, utamanya adalah dari sisa-sisa tumbuhan dan berbentuk melalui proses pembatubaraan. Unsur-unsur utamanya terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen.
Batu bara dipakai sebagai sumber energi, contohnya sebagai bahan bakar kereta api dan kapal laut. Oke, sumber energi yang tidak dapat diperbaharui selanjutnya adalah ada gas bumi. Gas bumi sering disebut sebagai gas alam. Adalah bahan bakar fosil berbentuk gas yang terutama terdiri dari metana. Gas bumi dipakai untuk bahan bakar masak atau bahan bakar penggerak mesin, namun jumlahnya sangat terbatas. Bahkan untuk saat ini Mrs. Nita agak susah ya untuk mencari gas itu ya, kadang ada kadang nggak ada ya, makanya jangan terlalu boros ya. Nah, itu dia penjelasan dari Mrs. Nita tentang sumber energi ya. Nah, di sini Mrs. Nita mempunyai lagu ya yang judulnya itu Matahari. Nah, tadi matahari kata Mrs. Nita adalah sumber energi yang paling penting di bumi. Nah, kita harus bersyukur atas karunia Tuhan karena adanya energi matahari. Nah, ungkapan syukur dapat ditunjukkan melalui sebuah syair lagu. Melalui lagu, kita dapat mengungkapkan perasaan kita terhadap apa saja, seperti lagu berikut ini yang mengungkapkan rasa sukacita dan syukur atas adanya matahari sebagai sumber energi. Yuk, kita nyanyi bersama-sama dan dengarkan lagunya ya. Burung-burung pun berkicau riang, harum semerbak, bunga berkembang, tandanya hari mulai siang. Kuasa Tuhan yang esa telah menurunkan awannya. Tuhan pengasih, Tuhan penyayang, mari bersyukur kepadanya. Matahari sumber kehidupan, sumber energi yang utama, cahayanya bersinar terang, pohon-pohon penari, pohon-pohon penari riang. Nah, itu dia penjelasan dari Mrs. Nita tentang sumber energi. Oke, tugasnya dari Mrs. Nita adalah kalian kerjakan di buku tematik halaman 4, halaman 5, halaman 9, dan halaman 10. Silahkan dikerjakan tugasnya lalu difotokan ke Mrs. Nita. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan.